Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya yang sempat terhenti. Jadi ketika kalian membuat sebuah program komputer gitu ya, itu kan pada dasarnya ya kalian itu mengolah data yang diberikan ya alias kita sebut sebagai input gitu ya. Kemudian memprosesnya ya data tersebut kita proses, kita olah. Proses itu kita olah ya, baik kita simpan, kita konversi, kita hitung gitu ya. Pokoknya kita olah lah ya. Kemudian hasilnya akan kita outputkan ke dalam ya macam-macam ya. Seperti yang input juga ya teman-teman ya. Itu bisa dari apa aja ya, dari keyboard seperti yang kita lakukan ya ketika kita mengetikkan sesuatu atau membaca file lain gitu bisa jadi ya. Kemudian dari akses basis data gitu kan. Bahkan dari ini mic yang saya miliki ini sebenarnya input juga ya kategorinya. Jadi kalau kalian masuk ke device manager itu mikrofon masuk kategori input ya. Kemudian dari server-server ya yang kita mendapatkan data dari mereka yaitu namanya input. Nah, dari inputan itu kita proseskan datanya. Kita lakukan perhitungan segala macam, kita simpan lagi, kita ambil, kita hitung lagi gitu kan. Tergantung nanti sejelimet dan apa sekompleks apa perhitungannya gitu ya. Kemudian kita keluarkan ya. Kita output itu bisa ke monitor ya seperti biasa ya ke monitor. Kalau mau dicetak ya melalui printer. Kalau mau disimpan lagi juga bisa ke dalam sebuah berkas yang nantinya akan kita kirim ya ke jaringan gitu kan. Jadi outputnya bisa ke jaringan juga nantinya ya. Yang bisa menjadi input bagi yang lain gitu ya, proses yang lain. Nah ini yang disebut sebagai bagan AIBO teman-teman ya. Gitu. Kemudian saya sudah mencontohkan ya ketika kita membuat apa namanya, katakanlah satu program sederhana ya untuk menghitung luas dan keliling lingkaran gitu kan. Nanti kita kategorikan inputnya itu apa aja gitu kan. Uh, Kalau dalam hal keliling lingkaran dan luas kan menggunakan radius ya atau istilah lainnya jari-jari. Cuma jangan salah teman-teman ya. Jadi si input ini, nah ini saya masukkan lagi ya, perlu validasi teman-teman ya. Jadi input itu tidak diisikan dengan sembarangan. Ada namanya validasi input. Jadi kalian harus menentukan input ini harus menerima data seperti apa, tidak sembarangan kan. Jadi ketika kita membuat sebuah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran seperti ini, inputnya itu radius jari-jari dalam sentimeter. Sehingga kalian itu bisa menentukan validasi input pertama ya, harus number gitu ya, angka ya. Ini saya pakai bahasa bahasa tipe codingan aja ya, harus number gitu ya. Ini namanya validasi input. Jadi kalau orang menginputkan huruf itu ditolak. Kalau tetap masuk, nanti terjadi perhitungan yang salah gitu ya, error. Gitu ya. Jadi kita harus melakukan validasi input namanya ya. Kemudian kalaupun dia number ya, itu tidak boleh nol gitu ya. Tidak boleh ini saya bilang angka nol ya. Kalau orang sudah mengisi nol gitu ya. Ini nolnya lucu banget nih. Hurufnya lucu nih.
Number ya dalam kurung angka ya. Tidak boleh angka 0. Kan lucu. Ngitung luas lingkaran dan keliling lingkaran kok radius 0. Ya, hasilnya ya 0 gitu kan. Atau bahkan kalau dia sebagai faktor pembagi, itu akan menjadi ada runtime error namanya divide by zero gitu kan. Bentar nih saya biar kalian nggak bingung ya. Saya kasih jurnal dulu. Saya masukin ke jurnal. Jadi tolong teman-teman ya, omongan saya ini coba kalian catat ya. Kemudian kalian apa namanya? Pelajari maksudnya apa gitu ya. Ketika saya bilang ini pertemuan 4 ya. Jadi kita anggap ini pertemuan 4 saja teman-teman. Memang pertemuan 4 sih. Nanti ada penggantinya ya. Yang minggu lalu kita tidak melaksanakan pertemuan. Jadi misalnya ada runtime error. Jadi kalian nanti cari ya, runtime error divide by zero itu apa. Nah ini untuk validasi. Jadi jangan sampai pengguna itu mengisikan angka 0. Karena ada runtime error divide by zero, ini bahaya ya. Jadi kalau angka dibagi dengan angka 0, itu komputer langsung protes ya. Karena hasilnya tak terhingga ya. Jadi nggak ada tuh nilai tak terhingga, itu nggak ada. Oke ya. Jadi kalian harus benar-benar pikirkan validasinya. Harus number. Tidak boleh angka 0 ya. Terus tidak boleh angka negatif. Nah, ya kan? Tidak boleh angka negatif. Masa radius negatif? Itu bayangannya kan nggak masuk ya. Nah, terus apa lagi kira-kira? Coba ada yang bisa ngasih masukan nggak? Harus number, tidak boleh angka, tidak boleh angka negatif. Ya, paling itu aja ya. Kalau pecahan 0,5 bisa kan? Jadi 0,5 cm gitu ya. Gitu, oke. Jadi nanti info-info ini teman-teman ya akan kalian gunakan untuk mulai membuat programnya. Jadi nanti apapun ya bentuk inputan yang akan diterima oleh si program, kalian coba usahakan bikin ini dulu, diagram IPO. Ini dalam rangka latihan ya teman-teman ya. Nantinya ya ketika kalian praktek di dunia nyata, kayak gini tuh nggak dibutuhkan. Maksudnya nggak dibutuhkan tuh gini, kalian sudah ngeh secara apa namanya, di luar kepala lah ya, ibaratnya naik sepeda itu, ya udah ini nggak perlulah dibikin seformal ini, langsung aja kita lakukan coding. Yang penting sudah ada apa namanya, semacam ya ketika kita bikin program kan harus ada requirement kan, seperti yang di SDLC itu kan ada urutannya, kita harus bikin analisis dulu gitu ya. Ini salah satu bagian dari analisis. Sehingga ketika kalian bikin program itu bukan program yang ecek-ecek gitu ya, yang error segala macam. Gitu ya. Baru terakhir ya, kemarin kita sudah mempraktekkan membuat user interface. Ini dulu ya ketika saya masih menggunakan PHP unyu-unyu, jadi saya menggunakan Balsamiq Mockup. Tapi nanti ya teman-teman ya, kalian harus sudah ini saya ganti aja ya. Ini nanti kalian ya itu harus sudah menggunakan desain antarmuka yang bisa semirip aslinya ya. Jadi mulai sekarang itu kita gunakan Figma ya. Cuma saya nggak mau tidak akan membahas ini ya. Ini ada mata kuliah tersendiri ya. Nama mata kuliahnya Interaksi Manusia dan Komputer. Cuma nanti saya akan tunjukkan apa namanya, desainnya itu seperti ini gitu ya. Gitu ya, silakan kalian. Jadi sebelum kalian coding itu kalian udah mulai paham loh. Oh, seperti ini ya. Yang sudah coba kita praktekkan sebentar ya, saya siapkan dulu. Saya siapkan codingannya. Ini saya terminate dulu. Oke. So, saya open yang codingan.
codingan. Oke, ya. Ini ya teman-teman ya. Ini terakhir codingan kita ya teman-teman ya. Jadi, oke, kita lihat kok sini ada yang berubah. Page ini, oh ini memang tidak kita masukkan ya, karena ini halaman utama ya. Ini kita masukkan. Terakhir kita itu sudah membuat user interface, tapi ini unyu-unyu teman-teman ya. Jadi ini biar nggak terlalu besar juga. Ya untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, yang kita taruh di URL hitung lingkaran teman-teman ya. Jadi yang ini PSTSX. Oke, yang kalau kita jalankan ya. Jadi jalankannya kalian open terminalnya, kemudian jalankan pnpm dev seperti ini. Server akan jalan di port 3000 ya. Port 3000 nanti saya open di sini teman-teman. Localhost 3000 ya. Jadi ini oke, tetapi kan dihitung lingkaran. Jadi di sini kita garis miring hitung, nggak kelihatan ya, kelihatan lah ya. Hitung lingkaran. Coba ini saya tutup aja. Ya, di sini hitung lingkaran ya. Sehingga kemarin itu kita bentuknya seperti ini. Nah, ini teman-teman ya, ternyata tidak terlalu keren ya menurut saya. Sehingga begini, mulai sekarang ya, saya mau ajarkan kalian apa sih namanya konsep untuk atau membuat user interface ya, menggunakan desain sistem yang sudah kita install ya. Jadi kemarin ketika saya bikin ini biar menarik gimana ya, ya udahlah kita sudah nyebur menggunakan framework React ya. Walaupun hanya untuk praktek sederhana seperti ini, kita gunakan framework tersebut ya. Jadi kan kalian kemarin pas di persiapan lingkungan coding ini ya teman-teman ya. Ini sudah memasang ZCN ya. Gitu. Jadi sudah memasang ini. Ya udah sekalian aja kita gunakan ini ya. Kita gunakan ZCN ini. Oke ya. Jadi ini kita akan merubah apa mengubah ya. Mengubah tampilan ini ke teman-teman ya. Itu menggunakan apa namanya ZCN aja ya. Jadi ini kita sebaiknya kita hapus aja ya. Kita hapus lagi aja. Ini menggunakan pertemuan ini nggak bagus ya. Nanti saya ganti aja lah. Ini saya hapus aja deh, nggak apa-apa. Saya hapus ya teman-teman ya. Terus kita akan gunakan card teman-teman ya. Jadi nanti kita akan gunakan, aduh gini aja deh. Ini jangan saya hapus dulu. Ya, jangan saya hapus dulu. Oke, kita akan sekarang ya menggunakan mana ya ini. Jadi user interface-nya teman-teman ya, kita akan gunakan stack ya, menggunakan jadi UI-nya itu menggunakan ZCN yang sudah kita pakai gitu ya. Bahkan ketika membuat button ini teman-teman ya. Jadi ketika membuat button ini nih sebenarnya kita sudah menggunakan ZCN ya. Ya menggunakan komponen button yang secara otomatis button ini ya sama input ini teman-teman ya. Ini sudah dipasang secara otomatis ya. Jadi yang input ini yang button apa input ya? Yang secara otomatis itu input ya. Jadi ketika pertama kali kita masang CCN di sini nih, kan kelihatan nih. Oh, button, sorry. Dia memasang button ya. Terus ketika kita di pertemuan ketiga, kita menambahkan input ya. Karena kita mau gunakan ini dan ini. Nah, karena kita sudah terlanjur menggunakan komponen yang dimiliki oleh CCN, saya mengambil keputusan sebaiknya semua user interface yang di sini kita gunakan dari ZCN ya, termasuk nanti formnya teman-teman ya, kita akan gunakan frameworknya Sunstack.
Jadi stack form ini gunanya nanti akan mengambil data dari user ya, dari input. Kemudian sebelum kita olah validasinya ya, itu menggunakan Zod. Ya, namanya gini. Jadi validasi yang menentukan inputnya harus angkanya tidak boleh minus ya, terus angkanya tidak boleh nol. Kita gunakan Zod ya. Pelan-pelan kita akan coba. Itu ya, teman-teman ya. Sebelum itu ya, ini topik kita sekarang gitu ya. Nah, kita akan menambahkan komponen ZCN ya. Cara menambahkan komponen, walaupun kemarin sudah pernah kita pakai ya. Nah, ini tadinya saya akan menunjukkan desain pakai Figma, cuma kayaknya terlalu melebar ya. Ini karena ada mata kuliah lain, jadi yang ini saya pending dulu gitu ya. Dan di Figma sendiri teman-teman ya, kalau kalian nanti belajar Figma, kalian bisa download komponen-komponen ZCN UI ini itu dari community edition ya, yang ada banyak di Figma. Kalian cari aja di YouTube banyak kok cara menggunakan komponen ZCN UI itu di Figma. Jadi kalian nanti kalau bikin tinggal klik drag aja. Ya, jadi sebelum kita coding, kita sudah punya gambaran bentuknya seperti apa. Oke, pertama teman-teman yang akan kita pelajari adalah komponen card. Ya, ini komponen card ini itu salah satu komponen yang sering banget digunakan di codingan web teman-teman ya. Coba ya saya tunjukkan codingan web. Kita buka websitenya ZCN ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian lihat tuh yang kayak gini nih, yang ada garis samping ini ya. Ini card ini teman-teman ya. Jadi dia sangat sering digunakan. Ini juga card. Bahkan kalau kita lihat di contoh blog ya, ini card-card semua nih teman-teman ya. Makanya ini saya kenalkan dari awal. Jadi untuk membuat satu bagian ya, satu bagian yang istilahnya apa ya, menunjukkan dia satu grup, itu silakan kalian gunakan card, gitu ya. Ini card semua nih, ini card. Nanti di dalamnya ada stack table ya. Kita nanti akan sampai ke arah sini. Tabelnya kita akan menggunakan data table, menggunakan stack juga. Ya, terus ya, ini contohnya ya. Terus ada form nggak di sini ya? Oke. Oh, nggak ada. Ini contoh aja ya. Terus blok semacam ini blok ya. Eh, saya langsung ke komponen aja ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan form sebenarnya, satu form login gitu ya. Dia dibatasi oleh card. Ya, kurang lebih seperti itu. Card itu memiliki skeleton ya, memiliki kerangka ya. Itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini card, kemudian di bawah card itu ada card header, ada card content, sama card footer. Nah, card header ini itu ada card title, card description, sama card action. Jadi contohnya ini ya. Ini adalah card header yang di atas ini. Ini memang sengaja saya bagi kompartemen. Ini card headernya. Ini card content, jadi ini isinya. Yang bawah ini ya. Kemudian yang ini card footer. Nah, kalian bisa nampung informasi apa aja tergantung mau dimasukkan ke kompartemen yang mana. Nah, khusus card header teman-teman, ini dibagi 3 ya. Ini card title itu yang atas ini. Yang judul card ini. Card description itu yang deskripsi. Gitu ya. Kemudian card action itu yang ada di sini teman-teman ya. Jadi boleh kalian kasih tombol, kasih badge, ini namanya badge ya. Misalnya ini sudah dibaca atau belum gitu ya. Ya banyaklah yang menggunakan badge ya. Misalnya kalau ini faktur ya, ini fakturnya sudah udah dibayar apa masih pending apa gimana gitu ya. Oke ya, yang boleh kalian pahami itu. Cuma sebelum ke situ, silakan kalian pasang dulu card, kemudian button sudah ya, kita udah punya button, jadi nggak usah kita pasang. Jadi kita masang card, badge, sama separator.
Nah, ini kalau kalian memasang satu-satu seperti ini ya. Ini akan saya tunjukin bagaimana kalau masang langsung tiga-tiganya, gitu ya. Jadi kita masuk ke sini. Oke. Kalian lihat ya. Jadi semua komponen ZCN itu masuk di folder komponen UI. Gitu ya. Jadi ini udah ada button sama input ya, teman-teman ya. Jadi yang button ini itu tidak perlu kita masukkan. Bukan masukkan ya, kita tambahkan. Jadi cukup kalian membuka terminal ya, kemudian servernya kalian matikan dulu dengan menekan Ctrl C ya. Akan muncul seperti itu. Ctrl C ya, pakai keyboard ya. Di keyboard Ctrl C. Ini jawab yes. Nah, kemudian kan masuk ke apa namanya? Ini terminalnya ya, maksudnya command line, sorry, mau ngomong command line susah banget. Ya, kadang oke. Jadi kita masukkan ya pnpm dlx zcn add latest. Kita mau menambahkan apa? Latest ya. Add ya, menambahkan komponen apa? Yang akan kita tambahkan adalah kan card ya. Ini card. Ya page ya yang ini. Card itu yang keseluruhan ini ya. Page itu yang ini. Separator itu yang garis ini. Oke. Kita tambahkan batch dan separator karena button kita sudah punya ya. Jadi yang ini button ini nih teman-teman ya. Ini kita udah punya ya. Kita tinggal pakai aja. Oke, kalau udah tekan enter, nanti dia akan connect ke internet dan mendownload komponen yang diperlukan. Dalam hal ini card, batch sama separator ya. Terus kalau kita lihat di sini, ini sudah ketambahan nih. Ketambahan U ya, U itu untrack ya, jadi dia belum pernah dimasukkan ke dalam Git. Sehingga ya, ketika kalian melakukan penambahan seperti ini, itu sebaiknya kalian masukkan ke Git-nya ya. Jadi kalian pencet source control, lah di Git-nya kita tambahkan ya. Jadi yang tadi batch card sama separator kita tambahkan satu-satu nggak apa-apa. Nah, yang Prisma biarin aja ya, karena ini tidak menjadi bagian menambahkan itu ya. Kita masuk ke pertemuan 4, komitan pertama ya, itu menambahkan card, kita belak-belakan aja di sini nggak apa. Ya page sama separator ya. Commit. Nah, ini Git version control penting banget teman-teman ya. Walaupun kalian tidak bekerja secara tim, bisa untuk melihat langkah-langkah yang sudah kalian lakukan. Gitu ya. Oke, ini berarti menambahkan ini ya, karena tadi untrack alias filenya itu belum ada, maka di sini menjadi alias ya, edit ya, ditambahkan. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau sudah ditambahkan, kita ingin membuat card seperti ini ya, kira-kira ya teman-teman ya. Oke, kita tampilkan ini sama tadi mana? Oh, ininya. Oke. Nah, biar URL-nya bersih teman-teman ya. Biar URL-nya bersih, kita akan coba mengaksesnya menggunakan localhost 3000 terus ZCN ya. Jadi kita ingin kita bermain-main ya, bermain-main komponen ZCN itu di sini. Kemudian kita kasih nama card ya. Karena halamannya belum ada, maka dia oh ini karena belum dijalankan. Ya, ini sering terjadi. Kalian jalankan lagi dulu servernya pnpm. Jadi setiap kali kalian memasang komponen baru, silakan di restart servernya ya. Karena ada kejadian ya teman-teman ya. Saya menambahkan komponen baru kok tidak terupdate. Nah, ternyata saya harus reset servernya. Oke, jadi ini kita udah ya, kita jalankan. Nah, karena kita belum membuat halaman itu teman-teman ya. Di sini ada error 404 yang artinya not found ya. Jadi kalau kalian ketemu di HTTP ya, HTTP 404 ya, itu berarti error not found.
alias tidak menemukan file tersebut. Ya benar saja, karena kita kan memang belum membuat file itu ya. Oke, kita buat filenya teman-teman ya. Jadi saya tadi membuat garis miring setcn, maka kita buat folder baru namanya setcn ya. Kemudian di dalam setcn bikin folder baru ya, karena kita ingin mengutak-utik komponen card. Nah, di dalam card baru kalian tambahkan filenya page.tsx ya. Seperti biasa. Ya, di sini kan masih error ya, karena tidak ada. Kalian ketik aja snippetnya ya, revsi. Jadi di page card-nya ya, ini saya tutup dulu. Ini juga saya tutup. Revsi, kemudian dari tadi pencet tab ya. Nah, seperti biasa ini kita ganti namanya, bebas ya, karena karena kita ini ingin membuat card, ya kita kasih nama card lah. Biar memiliki semantik alias arti. Jadi yang atas ini kita hapus. Nah, terus kita simpan. Nanti akan jadi halaman kosong melompong seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah kosong melompong seperti ini, kita bikin card-nya. Oke, tadi kita lihat teman-teman ya, yang namanya card itu isinya card header, card title, description, action, sama konten ya. Ini kita masukin aja dulu semua nih ya, ini biar kalian paham ya caranya. Ya, jadi di sini kita masukkan card. Oke. Ya. Kalau kalian save teman-teman, dia akan error ya. Akan error. Mana? Karena apa? Kita tidak tahu card itu apa gitu kan. Makanya di atas ini biasanya dia langsung ekspor kok, langsung import ya. Maka kita import dulu teman-teman. Ini otomatis ya memberi suggestion. Karena kita import dari komponen yang tadi sudah kita pasang. Ya kan? Jadi kan kita memasangnya ke komponen UI card. Nah, seperti ini. Kalian simpan. Oh, ini berarti nggak boleh nih. Ini nggak boleh pakai nama. Berarti card demo saja. Kita kasih nama card demo. Hehe, saya baru tahu ya. Karena card ini memang sudah digunakan namanya di dalam sini. Sebenarnya bisa sih kalau kita mau ganti namanya ya. Cuma mending yang ini aja lah. Bisa menggunakan misalnya card as, misalnya card komponen kayak gini ya. Cuma ini nggak saya sarankan. Jangan ya, nanti ribet. Oke, mending nama fungsi ini yang kita hapus saja. Ya, atau kita ganti ya. Tuh, dia sudah muncul ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat nih, sudah muncul cuma di abu-abu. Nggak apa-apa, biarin kan ya. Kemudian di dalam card kan tadi ada card header ya. Card header. Ya, kalau kalian save, dia akan import secara otomatis. Ya. Nah, di bawahnya card header, kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini buat patokan nih. Ada card content sama card footer. Ya, kita masukkan dulu aja biar kalian paham maksudnya apa ya. Card content. Kalau kalian mau lihat dokumentasi nggak apa-apa ya. Dokumentasinya udah saya kasih linknya ke sini ya. Oke. Kemudian di bawah card content ini ada card footer ya. Nah, ini kalau kalian save aja, Ctrl S, dia akan otomatis memanggil komponennya. Ini saya kasih enter. Oke, tadi di card header itu ada card title teman-teman ya. Jadi ini saya masukkan card title. Gitu ya. Gitu ya. Terus di bawah card title itu ada card description. Gitu ya. Kemudian di bawahnya card description itu ada tadi card action ya. Bener nggak sih? Oh ya, kayaknya benar sih. Coba kalian save. Nanti otomatis akan diambil semua ya dari komponen card. Nah, ini udah kebayang kan? Baru nanti kita bikin nih di sini. Misalnya di sini tulisannya apa sih? Judul card, isi card ya.
Jadi ini title-nya teman-teman ya, kita kasih nama aja, judul card. Kalau kita simpan, muncul di sini ya. Kemudian ini konten itu isi card ya. Nah, ya muncul di sini ya. Kemudian biar enak kalian kasih separator ya teman-teman ya. Ini karena secara by default itu tidak ada separatornya. Kalian kasih separator saja, separator. Sorry, ini separatornya bukan dari Radix UI ya. Kadang si siapa namanya VS Code-nya itu dia error gitu ya. Karena mendeteksinya itu urutannya teman-teman ya. Import itu urutannya. Kenapa dia bisa error? Itu pertama dari modul dulu. Kalau di modul tidak nemu, dia baru nyari ke komponen kita yang di sini. Karena kita sudah pernah menginstal Radix UI ya, dan dilala di dalam Radix UI itu sudah ada separator, maka dia pertama kali milihnya yang ke sini. Kalau nemu kayak gini nggak usah bingung ya, kalian ganti aja sininya menjadi add komponen separator ya. Kalian save, maka akan ada garis nih. Di header ada garis. Nanti di konten juga kita kasih separator lagi ya. Maka akan separator kok error mulu ya. Oke ya, jadi ini kelihatan ya judul, isi card sama isinya ya, sama footernya. Lah biar menarik, ini kita taruh tengah-tengah teman-teman ya. Caranya kita masukkan class name di sini, kita kasih nama flex ya. Kemudian justify center ya. Coba kita lihat efeknya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, udah di tengah. Kemudian item center ya. Item center. Maksud saya biar turun ke bawah, tetapi karena apa sih namanya, kanvasnya cuma segini, jadi dia nggak mau turun. Sehingga biar kanvasnya sampai bawah sini gitu ya. Itu kita tambahkan width high-nya ya. Itu screen kalau nggak salah ya. Heading sorry, aduh saya lupa nih. Kita kasih nama sebentar. Saya cari contekan dulu. Contekan dulu. Oh iya. Jadi min, jadi horizontal sini ya, horizontalnya. Sorry, headnya bukan horizontal ya. Headnya itu kita sesuaikan dengan ukuran layarnya. Gitu. Ya, jadi dia akan turun ke sini. Gitu ya. Dan ini juga masih jelek ya, karena dia akan mengikuti isi dari di dalam sininya sih. Sehingga kita akan lebarkan sedikit ya, dibikin lebarnya itu 2/5 ya, atau 3/5 dari lebar layar lah ya. Itu caranya class name sama dengan, jadi di card-nya teman-teman ya, itu width-nya 2/3. Coba ya kita lihat ya efeknya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya layarnya dibagi 3 teman-teman ya. Tetapi lebarnya itu mengambil 2 kolom. Sehingga akan menjadi seperti ini. Menarik ya. Lah yang ini itu Tailwind teman-teman ya. Silakan kalian belajar-belajar juga. Ini saya tidak akan secara runut ya menjelaskan ini apa. Cuma yang sering saya tampilkan di sini itu biasanya yang sering digunakan di codingan website ya, gitu. Menggunakan Tailwind ini. Oke ya, di sini sudah pahami ya tekniknya ya. Nah nanti tinggal cut actionnya teman-teman ya. Misalnya kita ingin, deskripsinya dulu ya. Ini deskripsi cut ya. Misalnya gitu ya. Berarti tinggal kasih di sini aja. Deskripsi cut. Ya.
apa? Ini adalah deskripsi dari card ya. Nah, akan muncul seperti itu. Ini isi ya, isi bisa kalian menggunakan paragraf juga nggak apa-apa ya. Biar bisa tampil 2 gitu ya. Ini sekalian kalian belajar biar nggak bingung cara makainya ya. Oke. Nah, boleh ya kalau kita isikan ini. Ini tadi sebenarnya sudah latihan pakai ini ya, sehingga dia akan ya, ini isi card. Kemudian oke, kalau misalnya ini mau kita gedein sedikit ya, kita bisa pakai H1 di sini. Kemudian class name-nya bisa kita kasih fontnya tebel. Nah, gini. Nah, jadi menarik ya. Oke, ini card content sudah. Kemudian di card footernya kita mau menambahkan button teman-teman ya. Button ini komponen juga ya. Kita kasihkan button aja seperti ini. Oke, kita kasih nama tadi apa? Button 1, button 2 ya. Button 1. Ini copy saja. Button 2. Jadi kalau di web cara membuat apa sih namanya? Form ya. UI itu seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak klik and drag kayak misalnya kalian menggunakan Visual Basic apa menggunakan yang aplikasi desktop itu ya. Karena memang si pendekatan si aplikasi web dia kan ditampilkan di browser. Lah biar dibuat nyaman mungkin ya atau seefisien mungkin dan tidak istilahnya apa ya download gambar banyak atau icon segala macam, maka dia menggunakan namanya tag-tag seperti ini. Jadi yang dikirimkan lewat jaringan tuh ininya saja. Nanti otomatis si web browsernya dia akan mendekode ya, mengartikan ini untuk memberikan komponen-komponen yang sesuai dengan yang ada di sini. Yang penting kalian sudah tahu strukturnya ya, gitu. Lah kalau patternnya mau kita bikin lebih menarik gitu ya, itu bisa ya. Nanti dikasih aja class name ya. Ya, button ini juga ada apa namanya dokumentasinya ya. Silakan kalian ke komponen, kemudian cari button. Nah, jenis button itu ada macam-macam nih di sini. Silakan kalian kalau mau belajar ya. Ada extra small, small default, ada large ya. Nanti kalau mau lihat kodenya di sini. Jadi di sini ada size ya. Kalau mau kalian coba-coba sini ada property size-nya yang bisa diisi dengan XS, LG segala macam ya. Misalnya kita kasih SS di sini ya. Kita lihat efeknya. Tuh, buttonnya jadi kecil ya. Ini secara default kayaknya dia LG ya. Coba kalau LG, oh lebih gede. Berarti secara default dia MD. MD itu singkatan dari medium. Tidak ada ya. Apa gimana tiba-tiba error gini. Jadi nggak ada SMD ya. Jadi SM itu yang kecil. Benar-benar, saya jadi penasaran. Kalau default ini SM ya, small, large. Kalau default ya size-nya nggak ada ya. Kalau berarti nggak ada MD ya. Berarti tadi itu default. Kalau default itu tidak usah diisi apa-apa, gitu ya. Jadi kalau default itu size-nya dihilangkan ya. Ini buat silakan kalian bisa coba-coba ya. Ini large, XL ada nggak? XL juga nggak ada ya. XL nggak ada. Berarti paling gede large. Ya jadi SM default large ya. Medium juga nggak ada ya. Oke, ini kalau mau pakai size. Kemudian di sini juga ada varian teman-teman ya. Mana varian? Nah ini. Ini ada varian outline, varian secondary. Ini outline ya. Kalau defaultnya seperti ini.
varian, ini outline, ini secondary. Nah, jadi kalian tinggal pakai aja lah di sini apa misalnya variannya ya. Varian ya. Tuh, ada default, destruktif ya, secondary. Misalnya kita pakai secondary ya atau outline deh. Ya, nanti bentuknya akan seperti ini gitu ya. Nah, biar menarik lagi, ini tidak terlalu dekat, kalian bisa gunakan class name flag di dalam sini. Ya, kemudian kasih gap 2. Jadi ini dia akan ngegap di sini ya. Nah, gitu cara makainya ya teman-teman ya. Jadi silakan ini dipakai dulu gitu ya, dipraktekkan gitu ya. Biar bisa kalian buat seperti ini. Oh iya, tadi saya menambahkan di sini cut action ya. Jadi cut action di sini saya mau nambahkan page. Ya udah kalian tambahkan aja page di sini. Oke, kita kasih nama page lah ya. Nanti akan muncul seperti ini. Bila page juga variannya macam-macam gitu ya. Silakan cari aja di komponen, kemudian page. Nah, ada destruktif seperti ini ya. Kalau mau ya kalian tambahkan aja sini. Ya varian ya destruktif misalnya gini ya. Nanti hasilnya akan seperti eh oh. Wah, ini saya salah. Nah, ini varian destruktif itu seperti ini. Kemudian banyak ya, kalian bisa menambahkan icon ya, bisa menambahkan icon di sini. Ya, misalnya kalian mau menambahkan icon seperti ini, gitu ya. Ini nama iconnya adalah eh, ini ya, namanya page check ya, gitu. Jadi kalian tambahkan di sini, page check, page check, ya. Oke, kalian save. Lah page check ini kalau kalian lihat itu dia dari Lucid, Lucid ya. Tulisannya bener kan saya ya? Berarti ini kalian import aja di sini kalau memang nggak muncul. Kita lihat ya, error ya. Karena error, ini juga udah ngasih tahu ya error tuh. Karena di sini tidak ada itu page check. Kita import saja. Nah, dia otomatis akan mendeteksi. Oke, save. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, select ya. Karena ada ini kan atas bawah. Kalau mau dia jadi apa namanya jajaran itu ada namanya data ya. Kalau kalian lihat, jadi silakan coba-coba aja ya. Di sini biar lurus. Data iconnya menggunakan inline start. Ya, jadi ditambahkan aja di sini properti ya, data icon kayak gini. Inline start. Kita save. Sorry. Sorry, ini batch check-nya itu masuknya ke dalam batch sini ya, teman-teman ya. Jadi bukan karena inline start-nya itu. Eh, Kalian taruh di sini, sorry. Sehingga dia akan masuk di dalam. Oke ya, jadi begitu. Nah, kelihatan nih Pak Yusuf jarang coding. Ya emang jarang coding. Oke ya, jadi batch check-nya itu dimasukkan ke dalam komponen batch. Oke, udah deh jadi. Dan nanti berawal dari ini ya, kita nanti akan coba membuat apa namanya? Membuat tadi ya. Mana sih? Nah, membuat seperti ini ya, teman-teman ya. Kira-kira ya, mau seperti ini. Tapi ini nanti menggunakan komponen-komponen input, teman-teman, yang harus kita pasang lagi, gitu ya. Komponen form, sorry lah ya. Oke, sekarang sampai sini dulu ya. Kalian nanti coba buat ya, seperti itu. Jangan lupa nih, ini kan sudah kalian buat nih, biar tahu urutan langkahnya. Yang ini kalian masukin ke dalam Git. Nah, jadi yang page CN ini ya, ini kita tambahkan. Kemudian pertemuan 4
komitan kedua ini membuat tulis aja latihan aja ya. Latihan membuat komponen card ya. Membuat UI ya, membuat UI dengan komponen card. Oke, kita komit. Jadi ketika kalian ngecek nih mau buat belajar lagi atau buat rujukan nanti ketika kalian kerja, oh perasaan dulu kita pernah membuat ini ya, kalian lihat, oh ini add ya berarti baru, oh dulu itu saya membuat dengan seperti ini. Jadi kalian nanti tinggal copas aja dipindahkan ke project kalian ya. Saya juga begitu ya kalau bikin project. Jadi nggak ngetik-ngetik lagi tapi saya copas, nanti baru saya rubah-rubah. Ini karena dalam rangka menunjukkan ke kalian, akhirnya saya ketik satu-satu. Oke, sudah ya, ini sudah masuk komitan ya. Jadi nanti silakan kalian coba ya, kira-kira nanti codingan fullnya akan seperti ini ya. Ini saya coba turunin pelan-pelan ya. Cuma saya sarankan kalian codingnya seperti saya coding ya, biar nanti paham struktur dari si card-nya. Sekaligus paham cara menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan oleh setcn yang ada di sini ya. Aman ya, aman. Coba ini silakan, tinggal nambah-nambahin ini aja sih. Sama permainan Tailwind ya, ini CSS, ini tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Juga tidak perlu dihafalkan ya, tapi kalau kalian sering coding lama-lama hafal sendiri. Kalau bingung tinggal kalian datang aja ke mana tadi ya. Kalau setcn itu datangin ini ya, lihat dokumentasi komponennya. Tuh ada segitu banyak ya, nanti kita akan coba satu-satu. Kemudian kalau ke Tailwind, kalian tinggal ke tailwindcss.com. Nah, kalian lihat dokumentasi, di sini banyak nih ya, flex itu apa, ini tulisannya ya. Terus ini contohnya, ini silakan kalian coba-coba sendiri, bikin sendiri. Kemudian tadi apa, gap itu apa ya. Terus tadi saya mainan gap, terus min width ya, min height ya, min height itu apa. Kemudian min hash screen yang tadi kita pakai itu apa. Ini juga kalau mau kalian coba, silakan coba-coba sendiri. Oke, terus font style ya, tadi kita pakai font bold ya. Ini italic, weight-nya itu ada font bold, semi bold, medium, bahkan black ya kalau mau. Silakan dicoba-coba sendiri. Ini hasilnya nih, kalau light seperti ini, normal, medium, semi bold, bold yang sudah kita pakai ya tadi. Tapi masih ada nih, ada extra bold, ada black. Kalau kalian mau nyoba silakan. Semua ini silakan kalian coba-coba, maksudnya apa ya, ini di luar konteks, tapi nanti saya kasihin sedikit-sedikit saja. Oke ya, begitu teman-teman. Lah begitu kalau ingin kalian survive di dunia codingan. Dan ini teman-teman ya, jangan salah, ini tuh kemungkinan besar setahun lagi berubah ya, walaupun tidak banyak. Kayak ini mungkin setcn ya, yang ini mungkin nanti ada tambahan. Bahkan kalau kalian masuk ke mana, ke blog ya. Nah, ke blog iya ya, blog ini yang dia namanya setcn plus ya, yang dia berbayar. Berbayar teman-teman. Jadi kita sudah disediain, kita tinggal pakai, tinggal coba-coba saja. Ya kayak gini nih, sidebar ya, halaman login gitu ya. Kemudian sign up. Kan bisa kalian lihat kodenya nih. Kalau kalian tuh ada bentuk seperti ini, bentuk seperti ini. Kalau kalian pencet ini, kalian bisa lihat kodenya. Ini silakan kalian coba-coba. Ya, sama ya, dia komponen page setup. Posisinya sama persis seperti struktur folder di Next.js. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Kemudian ini kalau kalian ingin ngubah-ngubah tampilan teman-teman ya, ini bisa kalian ngubah tampilan. Kalau saya kan menggunakan ini ya, kalau nggak salah saya menggunakan ininya stylenya Vega ya.
Iya, kalau nggak salah Vega ya. Itu kayak gini semua. Kan nggak menarik nih. Kalian nih bisa nih menshuffle ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian versi darknya seperti apa. Itu nanti kalian akan nemu preset ini ya. Ini bisa kita rubah presetnya. Gitu. Misalnya tadi tadi kita Nova ya, Vega ya. Nah, ini tampilan kita kan seperti ini teman-teman ya. Vega misalnya yang base color-nya ya. Base color-nya kita ganti olive misalnya. Ini base color tuh ini ya. Kemudian temanya fuchsia gitu ya. Tema itu ini ya berarti ya. Base color itu yang keseluruhan ini ya. Kemudian chart, kalau kalian bikin chart ya. Nanti kan chart ada banyak tuh. Ya, ini kayak semacam ini ya, chart semacam ini. Ini warnanya bisa diganti indigo misalnya. Jadi keluarnya indigo. Huruf seperti apa nanti di sini akan muncul preset teman-teman ya. Ini bisa kalian apply nih. Cuma nanti ya caranya saya tunjukin ya. Nggak hari ini. Bisa kita apply yang tadinya kita bentuknya ya unyu-unyu lah. Bukan unyu saya bilang apa kurang colorful ya. Kurang colorful seperti ini akan jadi colorful. Ya, tapi itu nanti ya. Oke, silakan ini dokumentasi CCN, ini dokumentasi Tailwind ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan konsep intinya, tetapi saya tunjukkan cara makainya langsung ya to the point. Oke, sekarang ya kita akan coba membuat ini ya teman-teman ya, hitung lingkaran yang tadinya bentuknya seperti ya, ya seperti ini ya, jelek kayak gini lah ya, nggak menarik banget lah. Terus bikinnya juga repot banget gitu ya. Kenapa kita nggak gunakan komponen yang sudah ada? Oke, sekarang yang hitung lingkaran ini teman-teman ya akan coba kita ubah ya, biar menggunakan komponen-komponen itu. Jadi hitung lingkaran ini teman-teman kita akan hapus teman-teman ya. Ini kita akan hapus. Yang dihapus ininya aja nih, returnnya aja ya, jangan semuanya. Oke, ini akan kita hapus ya. Kita akan coba menggunakan komponen yang tadi sudah kita buat ya. Jadi ini kita copy lagi yang dari sini ke sini, kita copy. Dari mana ya? Oh, dari sini sampai sini. Kita copy ke sini. Ini. Oke, kita save. Nanti dia akan otomatis sambil kita cek ya, ini benar apa enggak. Yo, input benar. Lah ini salah nih. Page ini masuknya ke eh ya bentar. Page ini masuknya ke komponen. Ya, kita rubah aja ya. Komponen page seperti ini ya. Page check ini baru dari Lucid Lucid Arc ya. Lucide sorry, saya hapus saja. Saya hapus. Import page check dari Lucid Arc, React ya, Lucid React. Coba kalian pastikan ini muncul seperti tadi ya. Ini separator juga bukan dari Radix UI, tapi dari komponen separator. Nah, dah ya. Ini akan menjadi titik tolak kita untuk membuat seperti ini ya. Jadi ini kalkulasi lingkaran kita jadiin title ya. Kita rubah nih judul cardnya. Ya, tadi udah kalkulasi lingkaran ya. Kita save muncul ya. Kemudian ini kita tidak butuh ya, karena tidak butuh ini kita hapus cut actionnya, nggak apa-apa ya. Ini kita hapus saja. Oke, sehingga dia akan hilang. Oke ya. Nah, kalau yang di sini kita hapus di atas itu akan jadi abu-abu kalau nggak kepakai teman-teman. Biar nanti programnya nggak terlalu lama di loading, yang kayak gini sebaiknya kita hapus saja.
gitu ya. Ini kita hapus, yang page ini kita hapus, becek juga kita hapus. Input nanti akan kita pakai, jadi kita biarkan dulu ya. Oke, jadi nanti sini deskripsinya ya, kita tulis hitung luas dan keliling lingkaran ya. Oke, kita save. Udah muncul ya seperti ini. Kemudian, nah isi cardnya ini teman-teman, ini kita hapus semua ya, karena kita ingin menggunakan form ya. Nah, ini ada yang perlu kalian install lagi atau kalian tambahkan. Ada di ini ya. Jadi ada namanya komponen input field sama input group ya. Ini saya belum selesai bikinnya. Oke ya, input field sama input group. Silakan kalian jalankan ini ya. Ini yang akan kita pakai untuk membuat seperti ini nih. Untuk membuat seperti ini aja itu teman-teman ya, kita harus menginstal 3 komponen. Siap ya. Kita pasang, kita matikan dulu servernya ya. Kita Ctrl C, jawab yes. Kemudian kita pasang pnpm dlx.jn, kita tambahkan tadi apa, input. Oh, input sudah ada ya. Ini kita udah punya nih, jadi kita nggak perlu. Yang perlu kita tambahkan adalah field sama input group. Input group. Kalian enter. Set. Nah, seperti biasa dia akan masang. Nah, di sini akan kita tambah nih field, input group, label, sama text area. Oke ya, ini sudah. Kalau sudah, kalian jalankan dulu servernya ya di sini. Terus jangan lupa di commit teman-teman ya. Karena kita tadi menambahkan field, input group, label, text area. Ini yang 3 ini, yang 4 ini ya. Ini kalian pilih semua, bisa klik, kemudian pencet shift, kalian pilih yang atas. Kalian tambah jadi sekali aja. Nah, nanti kepilih semua. Nah, yang ini kalian kasih nama P4. Terus komitan ketiga ini menambahkan tadi field ya sama dan input group ya, input group. Oke. Oke, kalau udah kalian komit, jadi ada nih. Nah, langkah kita ketiga pada pertemuan ini adalah menambahkan ini. Apa yang ditambahkan? Kalian jembreng aja. Oh, ini yang ditambahkan. Paham ya? Kita balik lagi ke sini. Ini saya tutup aja dulu. Terus ke hitung lingkaran ya, yang sudah berubah ini. Baru kita buat apa namanya, inputnya. Ya, yang perlu teman-teman ketahui, istilah field ya. Field itu gini teman-teman ya. Field itu oh, input group saya belum pakai ya. Enggak apa-apa. Jadi field itu teman-teman ya, ketika kita menyebutkan satu field itu apa? Field itu adalah ini teman-teman. Bentar saya gedein ya. Ini tuh satu field. Jadi setiap inputan user itu namanya field teman-teman ya. Misalnya kalau misalnya menghitung luas bujur sangkar, persegi panjang ya. Kalau bujur sangkar cuma satu. Itu berarti ada 2 field yang harus dimasukkan. Gitu ya, ada 2. Ini contohnya ya. Misalnya saya membutuhkan data pribadi yang ada di KTP. Itu ada nomor KTP. Misalnya ya, ada nomor KTP, ada nama, ada tanggal lahir, ada agama, ada alamat, terus apa lagi? Nah, berarti ini ada 5 field gitu ya. Gitu. Jadi itu satu field. Ya, 5 field. Dan
Dan ini 5 field ini itu bisa di grouping ya, namanya field group ini. Jadi kalau kalian lihat ya, ini saya discard dulu ke sini gitu. Malah jadi. Ya ini namanya satu field ya. Di dalam satu field ini ya. Jadi kalau mau digabungin itu namanya field group. Oke, jadi di atasnya itu sebenarnya ada field group gitu ya. Itu isinya adalah field label. Field label itu tadi ya, luas lingkaran berapa? Kalau input, saya bingung nih, bolak-balik. Nah ini field labelnya nih, ini kan satu field ya. Ini field label. Ini inputnya. Input bisa macam-macam ya. Kalau dalam hal ini, input itu bisa text area, bisa switch, bisa select. Jadi inputan user teman-teman ya, itu bentuknya kan nanti saya tunjukin ya. Input itu seperti apa. Oh, saya tunjukin sekarang aja deh. Jadi inputan user itu dikategorikan cuma ada 4 macam. Kalian lihat aja di set CN gitu ya. Mana yang ini ya. Kalian cari komponen input. Komponen input itu bentuknya seperti ini. Nah, ini inputan ya. Jadi teks, mau password ya, mau contoh lagi ya, mau teks, mau angka ya, mau tanda baca, ini namanya input. Tapi dia cuma satu baris teman-teman ya. Misalnya kayak nama gitu kan, tempat lahir, terus apa lagi, nama istri gitu ya, kita nama ya. Ya kayak gitulah. Tapi kalau misalnya mau lebih dari satu gitu ya, berbaris-baris dan berparagraf-paragraf, itu namanya text area. Kalian lihat aja di sini ada text area. Mana ya text area nih. Nah ini text area yang kita bisa ngisi banyak, bahkan bisa kita enter-enter ke bawah ya. Nah ini text area. Kayak selain itu ada input yang namanya select teman-teman. Mana? Nah, kalau select itu seperti ini. Nah, jadi kita sudah menentukan dia mau milih apa ya. Kemudian ada lagi tadi namanya apa? Select ya. Ada lagi switch. Switch itu kalau pilihannya cuma 2. Mana ya? Ini ada switch nggak? Nah, ini. Seperti ini ya. Pilihannya yes or no. Nah, ini namanya switch. Bentuknya ya seperti inilah. Oke, ini yang oke. Ini varian-varian saja. Kemudian selain itu ada radio button sama checkbox ya. Jadi yang selection itu bentuknya tadi select bisa radio button, radio adanya radio group ya. Nah, ini yang namanya radio button kayak gini. Jadi dia wajib milih satu dari beberapa pilihan. Kalau switch kan dari 2 pilihan. Sama satu lagi namanya checkbox. Ini checkbox. Oke, checkbox itu kita bisa milih lebih dari satu. Jadi dalam beberapa pilihan ini kita boleh milih lebih dari satu. Oke, nanti kapan-kapan kita nyampe situ ya, jangan khawatir. Untuk saat ini kita hanya pakai yang input saja. Jadi yang komponen input. Ya yang ini ya. Oke, balik lagi ke desainnya. Oke. Jadi kita masukkan ke konten teman-teman ya. Ke konten. Karena hanya satu field ya. Kita bikin dulu field grupnya. Oke. Kemudian field di dalamnya ada field lagi ya. Karena bentuknya seperti ini. Karena saya simpan dulu ya biar enggak. Ya, jadi ada field group, field ya. Kemudian ada field label. Kalian masukin aja field label di sini. Field label ya. Terus selain field label itu ada input ya, kita mau menggunakan input, kita gunakan input. Sementara gini dulu ya, karena nanti kalau mau kita di sini ada validasi yang jelimet ya, kita menggunakan short, tapi itu nanti pekan depan aja. Nah ini muncul input di sini nih, karena labelnya belum diisi. Sekarang kita kasih di sini ya.
tulisannya misalnya masukkan radius lingkarannya. Radius lingkarannya berapa? Alah. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi nanti kita bisa ngisi nih, sini radius lingkaran berapa. Ini inputnya ya. Terus di bawahnya input, ini ada deskripsi. Nah, masukkan, loh kok ada, ya, masukkan radius lingkaran. Ya gini aja, ini dalam sentimeter ya. Ini informasinya gitu. Dalam satuan sentimeter, misalnya seperti itu. Cuma ini kena, oh ya. Ya, jadi ini ngasih deskripsi fieldnya itu apa? Sehingga orang akan tahu, oh kita masukinnya dalam sentimeter nih, jangan meter. Gitu ya. Kemudian ini buttonnya kita kasih yang ini reset. Ini biar bagus. Jadi reset itu nanti fungsinya ya, kalau kita klik akan mengosongkan ini. Misalnya kita ingin menghitung lagi gitu ya. Harus kita reset dulu. Kemudian ini size-nya dihilangkan aja lah ya. Jadi jelek nanti yang satu gede, yang satu kecil. Varian aja kita pertahankan. Gitu ya. Button 2-nya itu kita kasih nama hitung luas dan keliling. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, udah jadi ya. Terus ada satu lagi yang penting teman-teman ya. Di field ini satu field itu kalau tadi kan ada validasi teman-teman ya. Kalau misalnya kita inputnya di sini kayak gini, ini nanti akan muncul error di sini. Tidak boleh errornya mungkin harus angka gitu ya. Harus memasukkan angka gitu ya. Jadi nanti di sini ada namanya field error. Enak ya, kita tinggal pakai aja field error gitu. Oke, nanti dia akan merah munculnya. Cuma nanti akan saya tunjukkan ya pertemuan ke depan. Ini itu kalau kita benar masukinnya ya tidak muncul gitu ya. Ini secara default harus tidak muncul gitu kan. Nanti ada tekniknya ya. Sementara kita munculin seperti ini dulu. Gitu. Oke. Udah. Jadi lebih menarik ya dibanding yang tadi. Karena kita sudah menggunakan komponen-komponen CJN yang tinggal kita pakai. Dan bentuknya kan seperti ini. Oke. Nah, silakan ya, ini semua kalian praktekkan, kalian pahami ya. Nanti slide-nya juga akan saya update ya di repository. Silakan kalian download lagi. Nah, ini coba ya, saya turunkan pelan-pelan biar kalian nanti bisa mempraktekannya. Oke, oke ya, silakan nanti dipraktekkan. Dan jangan lupa ya, setiap kalian praktekkan seperti ini, kalian bikin komitan di sini. Nah, sehingga bisa kalian cek lagi nih. Atau kalau kalian bekerja secara tim ya, nanti kalian akan bekerja secara tim. Nanti akan ketahuan siapa yang mengubah siapa. Biasanya nanti ada satu orang yang menjadi maintainer ya, yang akan mengorkestrasi ubahan si A yang dipakai, ubahan si B yang dipakai gitu ya. Atau digabung namanya proses merging ya. Nanti pelan-pelan saya coba, cuma harus kolaborasi ya. Coba nanti kalau ada waktu dan kita bisa praktekkan, nanti kita bisa belajar git push, git merge ya, sama git kalau terjadi konflik seperti apa. Gitu caranya teman ya. Jadi ini kita ada file baru ya. Oh bukan file baru karena ini M ya. M itu modified. Kalau kalian ingin tahu apa sih yang dimodifikasi, kalian klik aja sini. Nanti akan ditampilkan dua-dua. Ini file lamanya sebelum diubah. Dan ini file baru setelah kalian ubah-ubah. Ternyata yang button tetap ya, yang input juga tetap,
yang hijau ini ditambahkan, ya. Yang hijau ini ditambahkan, yang merah ini dihapus. Jadi yang ini tetap. Nah, jadi ketahuan nih. Dan yang menghapus siapa, terus yang lama itu punyanya siapa, itu ketahuan semua. Kalau kalian lihat di mana ya caranya ya? Biasanya muncul ini. Diubah oleh siapa kan? Ada kelihatan kan? Ini yang ubah siapa? Kalau di sini, ini dulu ya, minggu lalu saya membuat ini. Sekarang saya mengubah ini. Nah, enak ya. Jadi ke tracking semua nih. Ini juga bisa kita lihat nih. Oh, karena ini kalau ini akan baru ya. Jadi dulunya nggak ada, jadi ada. Ya, ini juga dulunya nggak ada, jadi ada. Ini juga dulunya nggak ada. Ini juga dulunya nggak ada ya. Baru ini ya. Jadi kalau kita lihat ternyata si ini ya, baru melakukan perubahan. Nah, sehingga ada merah sama hijau. Oke, kalau udah ini kita masukkan ke staging, kita bikin ya P4 3 ya. Komitan keempat ya. Jadi pertemuan 4, komitan keempat ini mengubah UI lama ya menggunakan set CN komponen ya. Jadi kayak gini. Nah, jadi yang lama tadi, yang merah-merah tadi, kan belum menggunakan CCN. Kita pakai CCN. Kita commit. Oke. Jadi kalian tahu nih. Oh, ini saya itu mengubah UI lama nih. Apa yang diubah? Oh, yang ini yang tadinya nggak menggunakan CCN kan. Kan jelek banget nih. Div H1. Ini maksudnya apa? Kalau ini kan enak. Ini ada labelnya. Gitu. Kayak ini berapa radius lingkaran ini kan cuma P doang nih. Ini menggunakan fit label. Jadi kita lebih tahu artinya. Oh, ini fit labelnya gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi pertemuan ini sementara sampai sini gitu ya. Mungkin nanti pertemuan lagi gini aja deh. Saya mungkin akan offline-kan pertemuan ke-7 ya untuk lihat pekerjaan kalian udah sesuai dengan yang saya contohkan apa belum ya. Termasuk komitanya ya. Biar nanti enak sebelum UTS saya itu semua ya. Dan nanti UTS-nya mungkin nggak jauh dari ini. Saya kasih soal, saya ingin kalian membuat input untuk misalnya mendapatkan data apa gitu ya, melakukan processing apa. Kemudian kalian kumpulkan, bikin IPO-nya ya, bikin mungkin kalau nanti ada nilai tambah kalian bisa membuat untuk Figma-nya gitu ya. Boleh aja. Atau mungkin saya di luar itu mau membuat video buat pakai Figma boleh deh. Kalau ada waktu ya, sayangnya ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Silakan dipraktekkan. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan tanya-tanya di WA grup dahulu. Kemudian kalau ada teman-teman kalian yang sudah berhasil, ya terus ada yang bingung, boleh kalian berdiskusi. Oke, Mas Denny mau tanya? Buka ya, mic-nya kebuka ya. Beda. Kalau nggak ada ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi